Masyarakat sekitar meyakini kalau itu adalah penunggunya. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Ada 5 tempat yang dianggap angker di kota minyak Balikpapan. Kelima tempat ini diyakini telah dihuni oleh makhluk tak kasat mata atau makhluk halus yang dapat membuat bulu kuduk kalian merinding saat kalian berada di tempat itu. Ada sebuah jembatan yang diberi nama Jembatan Mariati. Nama jembatan itu diambil dari nama seseorang, yaitu seorang perempuan yang bernama Mariati. Mariati ini terkenal di era tahun 1940-an. Pada masa itu, dia adalah primadona di kampungnya. Mariati ini adalah seorang perempuan yang berparas cantik. Dia sangat mempesona. Bahkan semua laki-laki yang melihatnya pun terpikat, dan banyak yang menyukai Mariati ini. Walaupun dia sudah mempunyai suami, tapi parasnya itu tidak membuat laki-laki untuk mundur. Mereka semua ingin mendapatkannya. Karena Mariati ini merasa tidak puas atas paras cantiknya, dia pun memasang susuk di seluruh tubuhnya. Dan tujuannya untuk memikat para lelaki, dari yang bujang, muda, sampai yang tua. Dan kebanyakan juga yang memiliki istri. Dari situlah para istri banyak yang cemburu dan sangat benci dengan Mariati. Mariati kerap digoda oleh laki-laki di sana. Kebanyakan dari mereka itu kagum atas kecantikan Mariati ini, apalagi dengan tubuhnya yang begitu sangat seksi. Namun semakin bertambah usia, Mariati ini semakin tua. Ia pun terkena sebuah penyakit yang sangat mematikan. Mariati mengidap penyakit kanker. Dinyatakan penyakitnya itu juga karena kebiasaannya bersama laki-laki dan karena susuknya itu. Selama dia mengidap penyakit kanker serviks, tubuhnya itu semakin kurus. Badannya itu tinggal tulang yang dibungkus kulit. Ia pun gak mampu untuk duduk. Bahkan dia hanya bisa berbaring aja di tempat tidurnya. Sakitnya itu pun sangat berangsur lama. Sampai-sampai tubuhnya itu mengeluarkan aroma yang tidak sedap, yaitu bau busuk. Akhirnya ada seorang ustadz yang ingin membantu Mariati. Dia pun mengeluarkan semua susuk di tubuh Mariati. Setelah susuk itu lepas dari tubuh Mariati, akhirnya Mariati pun meninggal dunia. Dan mayatnya pun dikuburkan. Namun setelah 2 hari, Mariati meninggal dunia. Dia sering menampakkan diri di jembatan Mariati ini. Dan kebiasaannya dia sering melambai-lambaikan tangan kepada setiap orang yang melewati jembatan itu. Bahkan dikabarkan dia sering mengetuk pintu dan ingin meminta maaf kepada para istri-istri yang pernah dia goda suaminya. Namun yang sering terlihat dia sering berdiri di jembatan Mariati itu, lalu menghilang. Kilang minyak ini menjadi tempat perbincangan hangat dan sering terjadi keanehan-keanehan di dalamnya. Bahkan para pekerja nggak pernah lepas dari pembicaraan saat mereka bekerja di dalam kilang minyak. Kilang minyak ini juga menjadi tempat yang sangat penuh dengan misteri. Para pekerja sering mengalami hal-hal aneh. Bahkan mereka sering menceritakan pengalamannya selama mereka bekerja di dalam kilang minyak. Mereka kerap melihat sosok karyawan yang memakai seragam lama atau seragam karyawan pada zaman dulu. Namun sosok karyawan itu sering berpindah tempat. Bahkan tak jarang ada orang melihatnya saat lewat tiba-tiba. Namun aromanya itu seperti bau hangus. Dikabarkan sosok yang menyerupai karyawan yang memakai baju zaman dulu itu, dia adalah korban yang pernah meninggal di situ. Dan meninggal karena kecelakaan kerja, yaitu meninggal tersengat listrik. Tubuhnya itu hangus, dan entah itu tahun berapa. Dan dipercaya itu adalah penghuninya. Para karyawan lain melihat ada sosok tubuh yang berdiri tanpa kepala.
Selain itu, banyak juga kejadian-kejadian aneh yang dialami para pekerja. Alat pekerjaan mereka itu hilang secara tiba-tiba. Saat dicari itu nggak ada. Alat mereka itu ada. Tiba-tiba alat pekerjaan mereka yang hilang itu ada di tempatnya. Ada juga mereka mencium aroma amis seperti bau darah secara tiba-tiba dan juga aroma bau gosong. Dan ada juga para karyawan menceritakan kalau mereka pernah mengalami hal aneh juga di dalam gudang. Mereka terkunci. Dan untungnya saat dia meminta tolong, ada security yang sedang bertugas langsung menolongnya dengan membuka pintu gudang itu dengan kunci cadangan. Gunung Dups adalah salah satu kawasan dataran tinggi yang menyimpan begitu banyak misteri di dalamnya, yang dapat membuat bulu kuduk kalian merinding. Walaupun Gunung Dups ini memiliki kawasan hijau, kawasan yang sangat indah dipandang, namun di balik itu semua, ada kisah yang sangat mengerikan. Di masa silam, ada salah satu kisah yang sering diceritakan dan sering didengar, yaitu sebuah rumah yang dikenal sebagai tempat yang sangat menyeramkan. Rumah itu ditinggalkan oleh penghuninya, namun setelah kosong dan hancur, rumah itu memiliki aura mistis yang sangat kuat. Dikabarkan rumah yang berada di Gunung Dups itu memiliki kisah tragis dan kisah yang sangat mengerikan pada zamannya, yang dialami oleh seorang perempuan berketurunan Belanda. Perempuan itu menjadi salah satu korban pembantaian di rumah itu. Setelah kematian perempuan itu, penampakannya itu sering muncul, sering terlihat di lokasi tertentu. Bahkan, dia pun pernah mengganggu pengguna jalan yang melewati kawasannya. Seperti dia muncul di kaca spion motor dan juga mobil. Bahkan dia tiba-tiba berada di dalam mobil. Setelah itu, dia lalu menghilang. Namun ada beberapa pengemudi yang pernah lewat atau melintasi kawasannya, menceritakan kalau melihat sosok seorang perempuan yang bersimbah darah, namun wajahnya itu sangat cantik. Tapi setelah itu dia menghilang secara tiba-tiba. Bahkan ada yang menceritakan kalau penampakan itu pernah menumpang di motornya. Saat dia melintasi kawasan itu sangat berat, namun setelah melewati kawasannya itu, motornya itu terasa ringan. Dan itu terasa banget kalau ada seseorang yang menumpang di belakangnya. Dan bulu kuduknya pun merinding. Bukit Soeharto adalah kawasan konservasi hutan yang menjadi tempat penelitian dan pendidikan berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Namun, Bukit Soeharto ini memiliki cerita yang sangat menyeramkan. Ya, cerita mistis yang menyeramkan pada zaman penjajahan. Diyakini pada zaman dulu, Bukit Soeharto ini menjadi kawasan tempat pembuangan mayat, yaitu mayat orang-orang Romusa, korban pekerja paksa, yang pada saat itu Jepang menguasai Balikpapan. Selain itu, Bukit Soeharto ini juga menjadi tempat pembuangan mayat korban Petrus, atau bisa dibilang korban penembakan misterius. Mereka dibuang di kawasan Bukit Soeharto. Mayat-mayat mereka dibiarkan begitu aja, membusuk dan tinggal tulang belulang. Bahkan ada juga yang dikuburkan apa adanya. Pada zaman dulu itu, kawasan Bukit Soeharto ini sangat gelap, gak ada lampunya. Dinyatakan penampakannya itu sering muncul tiba-tiba di tengah jalan, bahkan di pinggir jalan. Dan gak sedikit orang menceritakan pengalamannya saat melintasi kawasan Bukit Soeharto. Tiba-tiba bau amis, seperti bau darah segar. Dan juga mereka melihat sosok segerombolan orang yang lewat, memakai baju compang-camping, dan juga seperti memakai baju orang zaman dulu. Mereka seperti membawa sebuah peti dan memakai senjata lengkap. Mereka pun berjalan, dan sebagian di tengahnya itu yang membawa peti. Mereka itu nggak memakai sendal. Namun, di depannya dan di belakangnya, seperti memakai seragam tentara Jepang pada zaman dulu. Mereka itu memakai sepatu hitam. Dan mereka itu berjalan seperti melayang di atas aspal. Penampakan itu pun hilang saat memasuki sebuah semak-semak.
Dan seketika yang melihat segerombolan penampakan itu, dia pun merinding dan langsung tancap gas. Ada juga saat tiba-tiba mereka melintasi kawasan Bukit Soeharto. Tiba-tiba hujan lebat dan mereka melihat beberapa orang berjalan dan seperti santai gitu menikmati hujan itu. Tiba-tiba orang itu melambaikan tangan lalu menghilang. Selain itu, ada juga pengalaman pengendara lain saat melintasi kawasan Bukit Soeharto. Mereka menceritakan saat melintasi kawasan Bukit Soeharto, tiba-tiba mesin mobil mereka itu mati. Dan setelah mereka mengeceknya, semuanya itu normal, nggak ada kendala gitu. Mereka pun turun dan memeriksanya lagi. Dan akhirnya nyala lagi. Tapi beberapa meter mereka menjalankan mobilnya itu. Tiba-tiba macet lagi dan mati lagi mesinnya. Tapi setelah mereka meminta bantuan kepada teman mereka untuk datang membantu mereka, akhirnya mobil mereka itu jalan lagi dengan normal. Simpang Muara Rapak ini sering juga disebut dengan tanjakan Rapak. Simpang ini terkenal karena sering terjadinya laka lantas. Rata-rata laka lantas yang terjadi di Simpang Rapak ini ialah kendaraan-kendaraan yang besar. Kebanyakan dari kendaraan-kendaraan itu remnya blong dan menelan korban. Kejadian itu sering terjadi, bahkan setiap tahunnya. Simpang ini sering diperbaiki. Simpang Muara Rapak ini sering diberi peringatan agar berhati-hati dan diberi skak batu untuk memisahkan kendaraan yang besar dan juga kendaraan yang kecil agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Diyakini banyak banget yang menjadi korban di kawasan itu. Bahkan gak sedikit penumpang yang menceritakan kalau mereka melihat penampakan di sana. Mereka sering melihat itu penampakan anak kecil yang menyeberang secara tiba-tiba. Dan ada juga seorang perempuan yang menyeberang lalu kembali lagi terus menghilang. Terkadang para pengendara yang melihat sosok penampakan itu, mereka tuh kaget, lalu mereka jatuh. Gak sedikit para pengendara yang pernah melihat sosok penampakan di Simpang Muara Rapak itu. Mereka mengatakan kalau melihat sosok perempuan yang dinyatakan itu adalah kuntilanak. Mereka melihat kuntilanak itu berdiri di pinggir jalan dan wajahnya itu pucat. Dan ada yang melihat ada sosok penampakan ular berkepala naga di sekitaran Simpang Muara Rapak itu. Masyarakat sekitar meyakini kalau itu adalah penunggunya. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kelima tempat angker di kota minyak Balikpapan ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, komen di bawah ya. Nah, teman-teman sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!